Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah penjumlahan semua pecahan. Oke, baik pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, bahkan bentuk persen. Namun kali ini kita diminta untuk membuat jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Oke. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 2,45 ditambah dengan 15/10 lalu ditambah dengan 5%. Nah, kita diminta untuk membuat jawabannya ini dalam bentuk pecahan desimal. Oke, nah caranya gampang sekali. Biar mudah, oke, ini kuncinya hanya mempermudah saja. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah semua bentuk pecahan yang ada di sini menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh 2,45. Caranya merubah untuk menjadi bentuk pecahan biasa gampang sekali. Ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Maka 2,45 itu boleh kalian tulis menjadi 245/100. Lanjut sama dengan ditambah 15/10 lalu ditambah 5%. Ingat persen artinya per 100, maka kalau 5% itu artinya 5/100. Sama dengan, di sini penyebutnya berbeda, ada 100, 10, 100. Nah, bagaimana caranya 10 ini kita robah menjadi angka 100? Caranya gampang sekali. Yang sudah berpenyebut 100 tetap tidak perlu dirubah lagi. Yang kita robah hanya bagian sini saja. Oke? Yaitu dengan cara 10 biar dia jadi 100, otomatis kita kalikan dengan 10. Nah, karena bagian bawah kita kali 10, otomatis bagian atas ini juga harus kita kalikan dengan 10. Oke? Yang sebelah sini tetap karena penyebutnya sudah 100. Sama dengan 245/100 ditambah 15 kali 10 hasilnya 150. Lalu penyebutnya 10 kali 10 hasilnya 100. Baru ditambah dengan 5/100. Nah, sekarang ketiga penyebutnya ini sudah sama, yaitu sama-sama per 100. Kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja bagian atasnya. Oke, 245 ditambah 150 ditambah 5. Berapa hasilnya ini? Yaitu hasilnya berapa? Yaitu 400, ya kan? Dan penyebutnya 100. 400 dibagi 100, coret 0-nya 2, sini juga coret 0-nya 2. 4 bagi 1 berapa? Yaitu 4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Kita ambil angka, misalnya hitunglah nilai dari 3/4 ditambah 0,3 lalu ditambah dengan 24%. Sama dengan. Nah, kita diminta untuk membuat jawabannya itu dalam bentuk pecahan desimal atau angka berkoma. Namun biar lebih mudah, oke, bentuk pecahan desimal dan bentuk persen ini terlebih dahulu kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Maka sekarang jadinya itu 3/4 ditambah 0,3, ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka di sini boleh kita tulis jadinya 3/10. Lalu ditambah 24%, ingat persen artinya per 100. Maka kalau 24% itu artinya 24/100. Sama dengan 4, 10, 100. Nah, KPK dari 4, 10, dan 100 berapa? Yaitu tentunya adalah 100.
Lalu bagaimana caranya ini? Angka 4 dan angka 10 ini harus kita rubah menjadi angka 100. Caranya gampang sekali. Oke. 4 dikali berapa biar dia 100? Otomatis dikali dengan 25. Karena bagian bawah dikali 25, otomatis bagian atas juga harus kita kalikan dengan 25. Lalu ditambah, di sini penyebutnya 10. 10 dikali berapa biar hasilnya 100? Otomatis juga dikalikan dengan 10. Karena bagian bawah dikali 10, otomatis bagian atas juga harus kita kalikan dengan 10. Lalu kalau yang sudah berpenyebut 100 tidak perlu dirubah lagi, maka dia tetap. Sama dengan 3 kali 25 hasilnya 75. Lalu 4 kali 25 hasilnya 100. Ditambah 3 kali 10 hasilnya 30. Lalu kalau 10 kali 10 hasilnya 100. Ditambah 24 per 100. Nah sekarang penyebut dari ketiga pecahan ini sudah sama. Kalau sudah sama maka bagian atas boleh langsung kita operasikan. 75 ditambah 30 lalu ditambahkan dengan 24. Berapa hasilnya ini? Ini kalau tidak salah hasilnya 129. Nanti boleh dicek pakai kalkulator untuk kebenarannya. Oke. Lalu untuk penyebutnya 100. Ingat per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Sekarang kita ambil 2 angka dari belakang. Oke, 2 angka. Maka otomatis nanti posisi komanya letaknya di sini. Oke, maka jawabannya itu adalah 1,29. Oke, nah ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Terakhir, biar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, hitunglah nilai dari 15% ditambah 8,4 lalu ditambah dengan 23 per 4 sama dengan, ingat jawaban kita diminta dalam bentuk pecahan desimal, namun biar mempermudah kita ada baiknya bentuk persen, pecahan desimal dan bentuk pecahan campuran ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 15%, ingat persen itu artinya per 100. Maka kalau 15% itu artinya 15 per 100. Ditambah 8,4. Ada satu angka di belakang koma. Maka itu artinya adalah dia per 10. Lalu ditambah 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11 dan penyebutnya 4. Sama dengan, perhatikan penyebutnya sini kebetulan dia berbeda. 110, 4. KPK dari 110 dan 4 berapa? Yaitu tentunya adalah 100. Nah, bagaimana caranya angka 10 dan angka 4 ini harus kita rubah menjadi angka 100. Caranya gampang sekali. 15 per 100 ditambah 10 kali berapa biar hasilnya 100? Otomatis dikali 10. Karena bagian bawah dikali 10, otomatis bagian atas ini juga harus dikalikan dengan 10. Oke? Lanjut lagi. Ditambah 4, ini dikali berapa biar hasilnya 100? Otomatis 4 dikalikan dengan 25. Karena bagian di bawah ini kita kalikan dengan 25, otomatis bagian atas juga harus kita kalikan dengan 25. Sama dengan 15 per 100 ditambah 84 dikali 10 hasilnya 840 dan penyebutnya 100. Lalu ditambah 11 dikali 25. Hasilnya 275 dan 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, kalau kita lihat ketiga penyebutnya sini sudah sama-sama 100. Kalau penyebutnya sudah sama, maka bagian atas boleh langsung kita operasikan.
15 ditambah 840 hasilnya 855. Lalu ditambahkan dengan 275. Hasilnya itu adalah 1130 dan penyebutnya 100. Ingat, kalau per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Sekarang kita ambil 2 angka dari belakang. Oke, maka letak atau posisi komanya letaknya di sini. Maka jawaban kita itu adalah 11,30 atau boleh juga kita tulis menjadi 11,3 saja. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.